Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran fisika kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan, di mana percobaan yang akan kita lakukan adalah tentang hukum Hooke. Karena ini adalah musim masa pandemi, sehingga kita tidak bisa langsung melakukan percobaan di lab, maka Ibu bikinkan suatu video untuk percobaan fisika. Adapun tujuan pada percobaan ini, yang pertama adalah nanti kita akan mengetahui hubungan antara gaya, di mana gaya di sini adalah gaya berat, terhadap pertambahan panjang berdasarkan hukum Hooke. Yang kedua, nanti kita akan mencari atau menentukan besarnya energi potensial yang dimiliki oleh pegas akibat dari adanya gaya yang bekerja, sehingga terjadi pertambahan panjang. Tujuan yang ketiga, nanti kita akan membuat grafik pola energi potensial yang dimiliki oleh pegas. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah statif, di mana statif ini fungsinya untuk meletakkan pegas. Yang kedua adalah pegas, di mana pegas yang kita gunakan itu nilainya sudah diketahui, yaitu 100 Newton per meter. Yang ketiga adalah beban, dan yang keempat adalah mistar. Adapun nanti prosedur dari percobaan, langkah pertama kita membuat data percobaan dulu, di mana kita akan melakukan 4 kali percobaan dengan variabel massa yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah kita meletakkan pegas dalam statik. Kemudian kita ukur panjang pegas awal, di mana cara mengukurnya kita mulai dari putaran pertama pegas. Ternyata dari hasil pengukuran yang Ibu lakukan diperoleh hasil bahwa panjang dari pegas di sini adalah 16 cm. Masukkan dalam tabel X1. Artinya apa? Panjang pegas awal pada percobaan 1. Langkah selanjutnya, kita memberi massa atau memberi gaya beban pada pegas tersebut. Misalkan percobaan pertama kita gunakan 100 gram. Maka nilai dari 100 gram ini silakan dimasukkan dalam kolom M1, yaitu berapa tadi? 100 gram. Sesuai dengan sifat elastisitas pegas, maka pegas jika diberi gaya maka akan terjadi pertambahan panjang, di mana panjang pegas setelah diberi beban kita ukur. Oh, ternyata di sini nilainya 17, maka nilai dari X2 17 cm. Jadi di mana M itu adalah massa dari beban yang kita centelkan atau kita berikan pada pegas, X1 adalah panjang pegas sebelum diberi beban, X2 adalah panjang pegas setelah diberi beban. Percobaan yang kedua, langkahnya sama. Pegasnya kita keluarkan dulu, kemudian kita ukur panjang pegas awal. Seandainya kita menggunakan panjang pegas yang sama, maka langsung nilainya X1 di sini sama, yaitu 16 cm. Kemudian massa dari bebannya kita tambahi tadi 100 tambah 20, maka di sini adalah 120. Sehingga M2-nya adalah 120 gram. Kita cari panjangnya. Oh, ternyata panjangnya di sini menjadi 18 cm. Maka X2-nya 18 cm. Percobaan yang ketiga sama, panjang awal pegasnya sama, 16 cm. Untuk bebannya tinggal kita kasih, yaitu berapa? Tambah 20. Berarti massa dari M3-nya 140 gram. Ternyata panjang pegasnya menjadi, kita lihat, menjadi 20,5. Di sini 20,5 cm. Percobaan yang terakhir sama, panjang awal pegasnya adalah 16 cm, di mana bebannya kita tambahi menjadi 160 gram karena kita nambahnya 20.
ternyata pegas panjangnya menjadi 23. Di sini menjadi 23 cm. Nah, percobaan sudah selesai. Sekarang tugas kalian. Tugas yang pertama adalah kalian melengkapi data percobaan yang ada di papan tulis, yaitu masih ada delta X, masih ada EP, di mana delta X itu adalah perubahan panjang. Kalau delta X1 maka pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan EP di sini adalah energi potensial. Silakan kalian masukkan ke dalam rumus, kemudian hasilnya masukkan dalam tabel atau data percobaan. Itu baru tugas pertama. Ingat, dalam memasukkan ke persamaan energi potensial, satuannya jadikan dalam SI, yang semula cm jadikan dalam meter, yang semula gram jadikan dalam kilogram. Tugas yang kedua yaitu kalian melengkapi grafik pola energi potensial yang dimiliki oleh pegas, di mana grafiknya adalah searah sumbu Y energi potensial, searah sumbu X adalah delta X atau perubahan atau pertambahan panjang. Nah, EP pada percobaan pertama berapa? Masukkan. Delta X pada percobaan pertama berapa? Masukkan. Sehingga nanti akan terbentuk suatu grafik pola energi potensial. Tugas yang ketiga yaitu silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu sharing ke Google Classroom, di mana di situ sudah ada panduan tentang percobaan menggunakan virtual lab pad. Nah, kalian melakukan percobaan sesuai pada LKPD itu dengan nilai besaran-besaran variabel sama dengan yang kita gunakan pada percobaan secara langsung. Contohnya, pada saat kalian menggunakan virtual lab pad, nilai dari K-nya kalian mengambil 100. Kemudian massa beban yang pertama adalah 100, 120, 140, dan 160. Nah, nanti untuk panjang pegas yang pertama sama. Kalian ambil 16, 16, 16, 16. Kemudian kalian lihat apakah nilai dari X2, delta X, dan energi potensialnya itu sama dengan yang kalian dapatkan pada saat percobaan secara langsung. Kalian analisis, kalian bandingkan hasil antara percobaan secara langsung dengan percobaan menggunakan virtual lab. Jika terjadi suatu perbedaan, kenapa? Silakan kalian tuliskan alasanmu dan hasil analisis percobaanmu. Demikian juga untuk grafik. Grafik yang dibentuk apakah sama antara dengan percobaan secara langsung dan percobaan menggunakan virtual lab. Sekiranya cukup untuk penjelasan tentang percobaan hukum Hooke. Silakan kalian segera melakukan percobaan. Kalian kerjakan tugasnya. Seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita komunikasikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.